setia kepada Yesus. Itu jawaban yang ada di dalam konteks. Tapi kamu jangan berupaya lari dengan memberikan jawaban di luar konteks. Saya tanya sama Tasya lagi, ketika iblis membisikkan rencana jahat dalam diri Yudas untuk mengkhianati Yesus, apa keinginan Bapak pada saat itu? Keinginan Bapak ini. Iya. Keinginan Apakah? di Sejak dulu bentar Tasya. Tasya, bentar Tasya. Melanjutkan rencana iblis. B. Mematahkan rencana iblis dengan menjadikan Yudas itu setia kepada Yesus. Iya, nggak usah pakai A, B, C, D, saya sudah tahu jawabannya. Ya silakan. Apa keinginan Bapak pada saat itu? Silakan. Iya, dengar. Kedatangan Tuhan untuk apa? Kedatangan Tuhan ada apa? Supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Tetapi iblis itu di dunia ini ada iblis, ya. Penguasa dunia itu adalah iblis itu. Tinggal di dunia ini. Jadi manusia-manusia itu seperti Bang Paru itu biasanya dibisik-bisiki. Nah, orang-orang seperti itu, apakah Tuhan mengizinkan orang-orang pilihannya itu dibisiki iblis? Nah, kalau Yudas ini Tuhan mengizinkan itu, Bang. Tuhan mengizinkan itu terjadi. Iblis iblis membisikkan Yudas itu. Kalau misalnya ketika Yudas ini Tuhan sanggup gitu, Yudas ini Tuhan sanggup untuk untuk melindungi dia dari namanya godaan iblis. Sama seperti kisah Ayub. Kalau kita membaca dari ayat ini dulu, kita baca dulu ya. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Elohim menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Masa kamu bilang perbuatan iblis yang membisiki Yudas itu adalah rencana Tuhan? Sementara ayat ini di sini dikatakan apa? Kedatangan dia adalah untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Jadi sama sekali iblis itu tidak pernah berjasa, saudara-saudara. Saya belum menarasikan kepada kamu iblis itu berjasa. Tidak, Tasya. Yang saya tanyakan tadi, berdasarkan, dengar dulu, berdasarkan Yohanes 13 nomor 2 tadi, ketika iblis berniat atau membisikkan ke dalam diri Yudas untuk mengkhianati Yesus, apa keinginan dari Bapak pada saat itu? Yaitu untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Jadi kedatangan Tuhan. Bukan nyambung. Nggak nyambung. Nih, gini. Aku dengerin. Tasya. Kita dulu, aku kasih kita 5 menit lah, ngomong lah. Ya, pulang metnya. Metnya dulu, berhentikan dulu metnya bagaimana? Hah? Ulang metnya, saya yang ngomong dulu atau kamu? Jadi silakan, kamu ngomong dulu. Udah, saya dulu ngomong ya, 5 menit nih kita ngomong. Nah. Biar enak. Nanti suara saya habis. Ini suara saya sudah habis ini. Nih, jadi sekali lagi ya saya ucapkan ya, saya katakan nih. Kedatangan Tuhan di dunia ini adalah untuk apa? Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Elohim menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi iblis sama sekali tidak ada jasanya di dalam penyaliban itu. Iblis juga itu tidak pernah ada, itu sangkut pautnya dengan pekerjaan Tuhan. Tetapi kenapa iblis itu bisa seolah-olah itu kayak ada andilnya di dalam kejadian itu? Karena Tuhan mengizinkan itu terjadi. Jadi begini, kalau kita membaca kisahnya Ayub, ya, Ayub ini diizinkan Tuhan mengalami suatu pencobaan. Dengan cara apa? Iblis itu memakai dia, mengizinkan dia merasakan rasa sakit, borok, penuh luka, kulitnya gitu ya. Itu kenapa? Karena Tuhan mengizinkan itu terjadi. Jadi bukan karena Tuhan. Di dalam Tuhan tidak pernah namanya ada keburukan. Di dalam Tuhan tidak pernah ada namanya rancangan kecelakaan. Tetapi kenapa Tuhan bisa mati? Karena memang misinya untuk mati. Dia tahu
sebelum itu tertulis mati itu dia sudah tahu, dia maha tahu. Karena Tuhan itu maha tahu, makanya dia sudah menuliskan segala sesuatu. Misalnya saya kasih analogi sama Bang Faruk nih. Kamu jangan balap-balap motor ya, nanti kamu akan kecelakaan. Itu nubuatan ya, anggaplah itu nubuatan. Nah Bang Faruk ini balap-balap terus ternyata terjadilah kecelakaan. Apakah itu karena akibat saya? Tidak, akibatnya perbuatanmu sendiri. Tetapi itu adalah artinya gini, nubuatan itu bukan berarti sebuah rencana, enggak selalu sebuah rencana, tetapi itu adalah sebuah pemberitahuan dari Tuhan bahwa akan terjadi seperti ini, akan terjadi seperti itu, akan terjadi seperti ini. Jadi di atas kayu salib itu berbicara itu ya, di atas kayu salib bukan tentang Tuhan yang melakukan itu sendiri atau Tuhan bekerja sama dengan iblis, tidak ada. Nih saya kasih ayat lagi satu nih. Jadi penguasa dunia ini tidak ada yang tahu bahwa yang disalib itu adalah Tuhan. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Iblis itu Kalau iblis itu tahu yang disalib adalah Tuhan, kemenangan Tuhan tidak akan pernah terjadi. Dan juga tentang keselamatan Tuhan tidak akan pernah terwujud. Itu. Jadi musuh Tuhan itu adalah iblis. Bukan Tuhan mengutus jin atau setan. Jadi kalau ada Tuhan yang mengutus setan itu sudah pasti itu bukan Tuhan itu. Gitu. Jadi kedatangan Tuhan memang udah ditetapkan untuk mati. Karena sebelum itu terjadi, dia sudah tahu apa yang akan terjadi. 1000 tahun sebelumnya dia sudah tahu terjadi, akan mati. Begitu Bang. Karena Tuhan kita jenius. Udah, suara gue habis nih. Udah. Lanjutlah, apa lagi mau ditanya? Jadi yang menginginkan kematian Yesus itu siapa? Gak ada. Yang menginginkan Tuhan Yesus mati adalah itu karena nubuatan itu, karena Tuhan sudah kasih tahu bahwa akan terjadi namanya kematian. Berarti Yesus mati dengan gak sengaja gitu. Kematian Yesus nggak sengaja gitu Tasya. Kegenapan nubuatan. Iya, dengar. Nubuat itu, sabar Tasya, giliran aku dulu Tasya ya. Okay. Nubuat itu adalah informasi yang disampaikan oleh para nabi yang dia dapat dari Tuhan yang mengutus dia tentang hal yang akan terjadi, betul? Oke, betul. Oke. Ketika nubuat ketika kau katakan itu nubuat, apakah nubuat itu memberitakan tentang kematiannya Yesus? Iya, Tuhan Yesus itu. Oke. Kematian Tuhan Yesus itu memang iblis itu menginginkan itu Tuhan mati. Nah itu. Kenapa iblis itu menginginkan? Selesai. Belum. Kenapa Tuhan kematian Yesus itu atas keinginan dari iblis, selesai. Iya, gini karena gitulah. Kalau jujur kan cepat selesai. Iya, karena iblis itu tidak tahu yang disalib itu adalah Tuhan. Yang hanya dia tahu itu adalah anak Elohim. Hanya kayak manusia, sama seperti kalian menganggap Yesus adalah manusia. Jadi kedatangan dia ini adalah untuk menggenapi nubuatan ini Bang. Jadi Tuhan Yesus itu menggenapi, kedatangan dia itu untuk menggenapi. Kematian Tuhan Yesus itu memang iblis yang ingin mati. Itu ada poinnya ya. Berarti aku lah ngomong Tasya dan tadi kau yang ngomong loh. Ya, lanjut. Gimana ya diskusi ini? Berarti kita sepakat ya, si Tasya sudah mengakui kematian Yesus di kayu salib itu atas keinginan iblis, betul Tasya? Nah, sekarang saya tanya, yang mendapatkan manfaat dan keuntungan setelah Yesus mati itu siapa? A. Kristen, B. Yahudi, C. Pemerintah Romawi.
Yang menyalibkan adalah tentara Romawi dan orang Yahudi. Bukan menyalibkan kutanya. Yang mendapatkan manfaat Semua manusia tanpa terkecuali. atas kematian Yesus. Iya, semua manusia. Yang mendapatkan gini aja, yang mendapatkan keselamatan ya setelah Yesus mengalami kematian ya yang diinginkan oleh iblis, mati di kayu salib. Yang mendapatkan keselamatan itu siapa? A. Kristen, B. Yahudi, C. Romawi. Siapa yang mendapatkan keselamatan, Tasya? Semua manusia tanpa terkecuali. Benar. Tasya, gini aja Tasya, antara iman dan Islam dengan Kristen kita bahas. Ya, yang mendapatkan keselamatan dari keinginan iblis mematikan Yesus di kayu salib itu siapa? A. Kristen, B. Islam. Semua manusia. Tuhan tidak pernah berbeda. Tasya, kalau seluruh manusia, maka kitab-kitab Yahudi pun mengakuin itu. Tapi nyatanya tidak ada satu kitab Yahudi pun yang mengaku dan mengklaim bahwasanya orang Yahudi mendapatkan keselamatan dengan matinya Yesus di kayu salib. Ya, itu mereka itu tidak mau percaya, tidak mau datang dalam keselamatan itu. Nah, orang-orang yang percaya hal itu disebut dengan apa? A. Islam, B. Kristen. Dia semua manusia, tidak ada agama. Orang-orang yang percaya dengan matinya Yesus di kayu salib untuk menebus dosa manusia itu disebut apa? A. Islam, B. Kristen. Semua manusia, Tuhan Yesus tidak membawa agama, satupun apapun agama. Saya tidak bilang Yesus bawa agama loh, Tasya. Yohanes 5 ayat 40, kamu baca Yohanes 5 ayat 40. Ini kasih kamu data lah, Ini. Makanya saya bilang, Tasya, boleh saja kau jadi Kristen, tapi pada waktu yang sama kamu jangan berupaya jadi penipu. Penipu? Benar, saya menipu di sini apa? Nih. Nah, KPR 11 nomor 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk kali pertama disebut Kristen. Sekarang saya tanya, ya, orang-orang yang percaya dengan kematian Yesus di kayu salib untuk menebus dosa manusia disebut apa? A. Kristen, B. Islam. Oke, jadi gini jawabannya. Tuhan Yesus itu mati untuk semua manusia. Benar. Tetapi benar dulu. Iya, kayak mana? Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib untuk semua manusia. Tetapi orang-orang yang mempercayai itu memang itu disebut Kristen. Nah, ada datanya. Disebut dengan Kristen. Nih, kan Tuhan Yesus berkata, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi pertanyaannya di sini adalah orang-orang seperti kayak Bang Faruk tidak mau datang kepada Tuhan Yesus. Itulah, kamu tidak mau mendapatkan keselamatan itu yang Tuhan kasih. Jadi keselamatan itu di atas kayu salib itu untuk semua manusia, tanpa terkecuali, tanpa membawa agama atau apapun. Gitu. Jadi yang orang-orang yang mempercayai itu, itulah yang disebut Kristen. Paham ya? Oke, ini udah kemana-mana, diskusinya. Oke, coba saya tanya sama si Tasya ya, dengar ya. Narasi yang mengatakan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa seluruh manusia, narasi itu dikatakan oleh siapa? A. Bapak, B. Yesus itu sendiri, C. Murid-murid, atau D. Paulus. Yang mengatakan narasi itu siapa? Tasya. Narasi apa? Narasi apa? Tentang apa?
Narasi tentang apa? Narasi yang mengatakan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ya, narasi itu disampaikan oleh siapa? A. Bapak, B. Yesus, C. Murid, atau D. Paulus? Tuhan lah. Hah? Tuhan lah. Iya, Tuhan siapa? Tuhan siapa? Ya Tuhan Yesus. Yesus ya. Yesus sendiri berarti yang menarasikan kan? Gak ada suaramu Tasya. Suaramu gak ada. Aduh, pura-pura rusak lah soundcard nih. Berarti yang menarasikan itu Yesus ya. Alah, pura-pura ngelek lagi itu. Iya, berarti yang menarasikan, yang menyatakan atau mengatakan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, itu adalah perkataan Yesus itu sendiri kan? Benar? Tasya. Hei, Tasya. Kan dimarahin kok kan sama pendetamu. Jangan diskusi lawan Faruk, kan dia bilang. Iya, tanteku telepon, ada tanteku telepon. Iya, dilarang tantemu. Dilarang tantemu kok diskusi sama aku kan. Iya, jawab dulu pertanyaanku Tasya. Tasya, jawab dulu pertanyaanku. Narasi yang mengatakan Yesus mati di kayu salib. Menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya dari Tuhan itu sendiri, Bang. Tasya, saya tanya. Salib itu dari Tuhan itu sendiri. Ya sabar dulu Dinda, sabar dulu. Yang saya tanyakan Dinda, ketika ada narasi mengatakan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, narasi ini berasal dari siapa? A. Dari Bapa, B. dari Yesus, C. dari murid, atau D. dari Paulus? Dari siapa Tasya? Dari Tuhan, Bang. Dari Bapa gitu. Tidak ada dari narasi dari manusia itu tidak ada. Nih. Oke, dari Tuhan itu sendiri. Kita baca dulu ya. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia." Jadi di atas kayu salib itu berbicara tentang apa? Tentang menghapus dosa dunia. Seluruh umat manusia tanpa terkecuali, bukan hanya Kristen, Islam, Hindu, Buddha, bukan, tetapi semua manusia tanpa terkecuali. Cuma pertanyaannya, apakah kamu mau datang memperoleh hidup yang kekal itu? Nah, seperti ayat yang tadi saya katakan. Oke, saya tanggapi Tasya ya. Saya tanggapin ya, pelan-pelan Tasya ya. Tadi saya bertanya sebelumnya kepada Tasya. Narasi yang mengatakan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia itu bersumber dari siapa? A. Dari Tuhan, B. dari Yesus, C. dari murid, atau D. dari Paulus? Tasya menjawab dari Tuhan dengan data Yohanes 1 nomor 29. Ini kita buka tadi datanya Tasya ya. Ingat ya teman-teman ya, Tasya bilang dari Tuhan dengan data Yohanes 1 nomor 29. Apa isinya? Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Hari ini kita mengetahui teman-teman, ternyata Tuhannya si Tasya adalah Yohanes. Tuhannya si Tasya Yohanes. Karena Yohanes yang mengatakan Yesus menghapus dosa dunia. Kan selaras kan tadi kan kau bilang, ya kan Tasya? Bentar. Itu Yohanes itu. Jangan dulu. Yohanes Tuhannya Tasya. Benar ya. Nih kamu. Iya. Jangan karena hanya dari Yohanes kamu menyebut itu dari Yohanes. Itu adalah orang-orang. Mana ada orang-orang begitu? Masa gitu aja tidak ngerti. Nih. Tuhan Yesus sendiri berkata, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, misalnya kitab kamu lah. Nah, tapi kamu menyangka bahwa dari itu kamu bisa memperoleh hidup yang kekal, ternyata tidak, saudara. Nah, Yesus berkata di sini apa? Namun kamu tidak mau datang kepada aku untuk memperoleh hidup itu. Jadi kematian Tuhan di atas kayu salib itu adalah nubuatan Tuhan yang sudah dari awal sudah harus terjadi.
Kita bukan berbicara tentang narasi Yohanes. Aduh, Oke, memang boleh kutanggapi Dinda? yang kayak gitu. Boleh aku sekarang menanggapinya, boleh? Apa? Oke, simak Tasya ya. Pertanyaanku ini jelas loh Tasya. Ya, saya bertanya kepada si Tasya tanpa mengintervensi imanmu. Pertanyaan ini tidak berupa intervensi terhadap imanmu Tasya. Simak ya. Narasi yang mengatakan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia ini bersumber dari siapa? Dari Tuhan. Aduh, dari Tuhan. Yesus. Mana datanya Tuhan mengatakan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia? Mana? Oke, benar. Ya, mana datanya? Di mana? Iya, Sabar teman-teman. Sabar teman-teman. 3 ayat 12. Ketawa. Tasya, di kitab Yesaya belum ada Yesus lahir loh, ya Allah. Ya itu perbuatan. Di kitab Yesaya Yesus belum lahir. Ini kita bercerita tentang pasca kelahiran loh. Ini adalah Jangan kau bawa ya. siapa yang perkataan Tuhan dalam Alkitab itu adalah tentang ini sendiri Yesaya 43 ayat 12. Aku menyatakan, aku menyelamatkan. Ntar dulu, kenapa lagi ini ada muncul apa ini? Tasya, jangan kau bawa nubuatmu lagi. Penyalibannya sudah terjadi loh Tasya. Aku menyelamatkan dan aku memberitakan dan tidak ada ilah asing di antaramu dan kamulah saksi-saksiku firman Tuhan dan akulah Elohim. Tasya, Jadi Tuhan sendiri yang menyatakan lewat perantaraan. iya, penyalibannya sudah terjadi loh Tasya. Tasya, dengar abangnya Tasya. Tasya, Bentar, Bang. kau jangan bersembunyi lagi di balik. Saya mau nanya sama Abang. Bagaimana kitab suci? Bentar dulu, saya mau gantian mau tanya. Bagaimana kitab? Jangan ketawa. Kalau enggak saya keluar aja nih. Jangan marah lah kau. Suara saya sudah habis ini teriak-teriak. Bagaimana kitab sucimu ya bisa ada di dunia ini? Sementara di dalam dunia ini saja kita harus memakai saksi untuk bisa mengatakan bahwa itu adalah sah. Ini kitab suci ini tidak ada saksinya, tiba-tiba nongol aja gitu. Gimana? Jadi pertanyaanmu apa? Pertanyaan saya, siapa saksinya? Bahwa Saksi nabi apa? itu adalah nabi. Siapa saksinya? Oh, siapa saksi bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah nabi? Allah Siapa? sendiri yang jadi saksi. Ada datanya dalam Al-Quran. Tuhan yang menjadi saksi. Ini datanya ini. Ini harus seperti Tuhan Yesus lah, banyak saksinya. Oh, manusia. Kau bilang manusia. Siapa manusia yang menjadi saksi gitu? Ketika Nabi Muhammad SAW diangkat jadi nabi. Tuhan saya bisa menjadi saksi. Saya juga bisa ngarang-ngarang. Makanya aku bilang, mau kau itu saksinya jadi. Butuh data. Gak usah apa? Butuh data. Gak usah apa sih? Butuh data. Gak usah data. Gak usah data. Butuh data. Telinga. Kau perjelas dulu pertanyaanmu Tasya. Kau bertanyakan siapa saksi? Ini pertanyaanmu gini kan? Siapa saksi ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul? Itu kan? Bukan? Nah. Iya itu. Ya itu siapa? Oke, saya jawab Tasya ya. Saya jawab. Oke dah. Ya, sabar Tasya. Saya jawab. Berpikir. Iya. Pakai kodam. Ambil. Sabarlah kau dengar ku jawab dulu. Iya, dah. Sabar ya, jangan dipotong dulu Tasya ya. Siapa saksi ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul? Kan gitu. Selaras seperti nabi-nabi yang terdahulu. Ketika Allah juga dan kisah tertulis dalam Bibelmu juga di dalam kitab Kejadian, ketika Musa diangkat menjadi nabi pun nggak ada saksi dari golongan manusia tak. Bahkan dalam Yohanes 17 dengar dulu Tasya. Kau dengarkan dulu rahasia Saudara-saudara. Kau dengar dulu Tasya. Saya pergi Iya dengar. nih, ada lagi nih.
pergi misalnya nih saya ke pengadilan nih, saya harus membawa saksi supaya apa itu sah. Ya. Ketentuan hukum itu harus sah, ada saksinya. Makanya Tuhan Yesus itu mengatakan ada 3 kesaksian. 3 kesaksian ini bukan berbicara tentang 3 pribadi, tetapi itu adalah satu pribadi, itu Tuhan itu sendiri. Boleh saya jawab, Dinda? Ya, Jangan ya. dipotong ya. Bentar dulu, tumpen kodamnya adem-adem, tenang-tenang ini kodamnya. Ya, silakan lanjut. Aku gini Tasya, ya buat teman-teman Kristen bisa menyaksikan ya. Ketika aku berdiskusi kepada teman-teman Kristen, narasinya itu tidak mengarah kepada penghujatan, aku akan seperti ini. Tapi kalau narasinya itu mengarah kepada penghujatan, penghinaan terhadap Tuhanku, Nabiku dan juga Quranku, maka narasiku akan lebih pedas daripada ini. Gitu loh. Ini buktinya teman-teman. Setauku ya. Hujat loh. Ya dengar dulu, makanya dengar Tasya. Sepanjang aku mendengar, aku buka komal si Tasya ini, aku belum pernah dengar lisan dia tuh menghina Nabiku, menghina Quranku, belum pernah. Lain mau dihina. Nah, belum pernah. Makanya beginilah gaya diskusiku sama Tasya. Tapi kalau aku dengar dia di penghujat, habis. Jangankan imannya, harga dirinya pun harga dirinya pun akan kuinjak-injak. Ya, nanti saya digeruduk. Tapi karena dia bukan menghujat. Masalahnya begini Bang Faru. Saya nanti digeruduk, kecantikan Korea saya nanti hilang. Ya sabar Dinda, saya jawab ya. Saya jawab Tasya ya. Si Tasya tadi bertanya kepada kita teman-teman, siapa yang menjadi saksi ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul? Saya jawab, seluruh para Nabi dan Rasul ketika mereka diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu tidak ada saksinya dari golongan manusia, tidak ada. Akan tetapi yang menjadi saksi atas apa yang dikatakannya, apa yang diklaimnya adalah kitab yang dia bawa. Kitab yang dia bawa. Di dalam kitab yang dia bawa dipastikan akan ada legalitas dari sosok yang mengutus dia, yang menyatakan dia adalah utusan. Lantas apa buktinya Faru yang menguatkan narasimu? Nih. Ya, bukti dari yang menguatkan narasiku itu ini. Aku mau bertanya, Bang. Aku mau lanjut bertanya. Tunggu dulu Tasya, biar rampung dulu. Biar rampung dulu narasiku. Tunggu dulu. Paket udah mau habis lagi nih. Nih, contoh ini ya. Nih, ketika Yesus mengklaim dirinya adalah utusan yang diutus oleh Allah, ya, Yesus juga tidak memiliki saksi. Dia hanya mengklaim. Dengar ya, kita komparasi ya. Apa ya Tasya ya? Ini klaim sepihak dari Yesus. Karena Yohanes 17 nomor 3, ini perkataannya Yesus. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ini pernyataan sepihak dari Yesus. Karena apa? Karena setelah dari ini, mulai dari kitab Matius sampai dengan kitab Lukas, Bang Faruk tidak menemukan satu narasi pun atau satu informasi pun, bahkan validasi di mana Bapak mengatakan inilah Yesus yang aku utus itu. Tidak ada. Ya, ini berarti apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 17 nomor 3 ini hanya klaim sepihak dari Yesus. Sementara legalitas yang dimiliki Nabi Muhammad SAW ini ya, nih legalitas yang dimiliki Nabi Muhammad SAW itu langsung bersumber dari Allah itu sendiri. Nih, yang pertama tertulis dalam surah Al-Adab 45. Di mana di dalam original teksnya ini Allah memanggil dia, menyuruh dia dengan panggilan Nabi. Ya ayuhan Nabi. Nih, wahai Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kami mengutus engkau untuk menjadi saksi, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Kalau dikomparasi ya, klaim yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 17 nomor 3 dengan validasi yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW yang bersumber dari Allah itu sendiri, maka klaim yang dimiliki maka klaim yang dimiliki oleh Yesus itu terkalahkan. Tetapi yang kedua, validasi yang dimiliki Nabi Muhammad SAW itu tertulis dalam surah Al-Fat ayat 29. Nih, Allah memberikan validasi kepada Nabi Muhammad SAW. Di mana dengan tegas nama dia disebutkan langsung oleh Allah dalam bentuk original teksnya, dalam bentuk wahyu. Muhammad. Kok kena kok Tasya? Kok kena pelanggaran?